Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya, channel Sukses dengan Logika Tuhan. Beberapa bulan ini saya tidak tampil di YouTube ini karena beberapa kesibukan, dan alhamdulillah hari ini saya diberi keluasan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali hadir di channel YouTube, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tujuan saya membuat channel YouTube ini tiada lain adalah untuk berbagi untuk saling mengingatkan dan saling memberi optimisme. Sebagaimana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kabar gembira. Dan pemberi kabar gembira itu adalah yang membuat kita menjadi hidup optimis. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih tetap di rumah untuk stay at home, menjaga penyebaran COVID-19 ini, dan mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan ini COVID-19 ini menjadi berkah bagi kita semua. Ibadah kita semakin khusyuk, doa-doa kita semakin serius, dan kita juga beribadah semakin fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya ingin berbagi dengan Anda sekalian ya, apa sih yang harus kita lakukan selama COVID-19 ini, karena kita seperti berperang dengan pasukan yang tidak terlihat. Kita juga hanya bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh orang lain, tapi kita sendiri juga tidak yakin bahwa apa ini benar bisa menjaga diri kita dari serangan virus corona ini. Tapi kita hanya bisa berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala saja bahwa Allah pasti akan memberi yang terbaik dari setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, dalam pola pikir bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini, ya kita kembali kepada petunjuk Al-Qur'an sebagai petunjuk berpikir. Nah, saya di sini mengutip dalam surah Al-Mudatsir, kita seperti yang digambarkan dalam surat Al-Mudatsir ya, bahwa ketika kita menghadapi masalah seperti ini, jadi kita juga merasa bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali stay at home, tinggal di rumah. Ngapain bekerja dari rumah, padahal kita harus makan, harus kerja, harus cari cari nafkah, menghidupi keluarga dan istri. Nah, bagi yang punya gaji tetap mungkin agak tertolong, tapi bagi yang mereka hidupnya dari gaji yang harian, tentu ini adalah menjadi suatu masalah besar. Tapi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin berbagi dengan Anda, bagaimanapun kemampuan manusia semampu apapun, tentu manusia itu punya keterbatasan. Nah, dalam kondisi Ramadan saat ini, saya mencoba untuk berpola pikir sesuai dengan Al-Quran. Dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW juga menghadapi masalahnya lebih dari kita, permasalahannya lebih berat, lebih besar, dan bebannya lebih daripada berat bumi ini. Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini menanggung beban seluruh alam ini berada di pundaknya. Maka Al-Quran ini adalah warisan bagi kita semua, bagi umat manusia. Mari kita sama-sama gunakan pola pikirnya. Apa yang dilakukan Nabi ketika kebingungan, ketika tidak ada lagi manusia yang dianggap bisa menolong, tidak ada lagi alat-alat yang bisa menolong, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Maka di sini di dalam surat Al-Mudatsir kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir, kum fa'andir. Jadi di sini ketika Nabi Muhammad waktu itu merasa ketakutan, merasa bingung, dan merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka di sini dalam asbabun nuzulnya dijelaskan, maka Allah mengeluarkan surah ini yang isinya adalah bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi sebetulnya ini menjadi kesempatan kita ketika lockdown ini, apalagi kita memasuki bulan Ramadan, mungkin saatnya kita untuk mencoba bangun malam, untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat malam ini Allah sudah menentukan waktu sebagai waktu yang terbaik.
Kalau dalam media ini sebagai frame time-nya. Jadi dari jam 12 ke sini sebelum subuh itu menjadi frame time. Apalagi di bulan Ramadan, saya berharap sih semua umat Islam bangkit untuk melaksanakan sholat tahajud bersama. Bayangkan kalau 260 juta semua bangkit di bulan Ramadan ini, saya yakin corona ini tidak akan berarti apa-apa bagi Indonesia. Dan dari prediksi analis ekonomi dunia juga, Indonesia termasuk salah satu negara yang bisa eksis ekonominya dalam menghadapi COVID-19 ini. Tapi kita tidak berbangga hati, tapi kita, karena saya yakin kenapa Indonesia bisa bangkit, karena Indonesia punya masyarakat muslim terbesar, dan di bulan Ramadan ini saya yakin semua umat Islam mayoritas melaksanakan ibadah saum Ramadan, melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, dan tentu ada sholat-sholat tambahan lainnya. Dan kali saya berharap kita semua bangkit, dan kita buktikan kalau kita bangkit di sepertiga malam bersama-sama serentak, saya yakin COVID-19 ini akan bisa dihadapi oleh kita semua, dan dunia akan melihat ada keajaiban, terjadi keajaiban di Indonesia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tadi seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir, maka bangunlah. Jadi apapun permasalahannya, tidak ada satu alasan untuk kita berputus asa, tidak ada alasan bagi kita untuk berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, menyalahkan ke sini, menyalahkan ke sana. Karena apa? Kita gantungkan saja harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bangkit di tengah malam, bangkit qiyamul lail, karena waktu itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa memohon kepada Allah pada malam itu, maka Allah berjanji bahwa apapun yang diminta akan diberikan. Maka kalau serentak 260-270 juta penduduk Indonesia yang sudah balik kemudian melaksanakan permohonan dalam sholat untuk segera diakhiri COVID-19 ini, saya yakin dengan serentak Allah akan menyelesaikannya. Dengan tiba-tiba Allah akan menyelesaikannya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah pentingnya petunjuk di dalam Al-Quran ini, bahwa jikalau kita berpola pikir dari Al-Quran, maka apapun permasalahan kita, apapun wabah sebesar apapun yang dihadapi, maka tidak ada kata putus asa, karena semua kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga menginspirasi dan tetap bersabar. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mudaththir. Maka sucikan bajumu, kemudian akhiri perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan, lalu kita tetap bersabar untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kalau kita berjamaah, sekalipun tidak dilakukan di masjid, dilakukan di rumah-rumah, tapi kita berjamaah dari rumah masing-masing untuk melaksanakan sholat tahajud bersama, 260 juta penduduk Indonesia yang muslim bangkit di bulan Ramadan ini dan memohon sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan sekejap masalah COVID-19 ini akan selesai, dan Allah akan memberikan solusinya dari manapun itu datangnya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, tetap optimis. Mari kita sama sambut Ramadan ini dengan penuh riang gembira dan penuh optimisme bahwa Allah akan memberi limpahan rezeki. Habis gelap, terbitlah cahaya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.